Pesta ulang tahun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa viral di media sosial. Sejumlah pengunjung memadati perayaan yang berjalan cukup semarak. Rupanya, suara tersebut berasal dari area sebelah timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merayakan pesta ulang tahun ke-56 di rumah dinasnya, Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Dari video yang viral, terlihat perayaan ulang tahun berjalan cukup meriah. Sejumlah pengunjung memadati lokasi dan menikmati sajian makanan yang tersedia. Acara tersebut juga diramaikan dengan kehadiran penyanyi Katon Bagaskara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kegiatan itu tidak direncanakan. Sekretaris Daerah Heru Cahyono menyatakan acara dijalankan sesuai protokol kesehatan, karena hanya dihadiri sekitar 50 orang. Itu tidak ada yang direncanakan dan itu adalah surprise dari staf kepada Ibu Gubernur. Yang ketiga, jumlahnya cuma 30 orang. Ditambah yang ladeni itu sekitar total 50 orang. Sekda mengakui pesta tersebut merupakan idenya untuk memberikan kejutan kepada gubernur dan tanpa sepengetahuan Khofifah. "51 warga di Cipayung, Jakarta Timur positif COVID-19 usai mengadakan halal bihalal Idul Fitri. Sementara di Bogor jumlah kasus terkonfirmasi positif karena sahur bersama mencapai 30 orang. Satu persatu warga RT 03 RW 03 Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur menjalani swab PCR massal. Tes PCR dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang tengah diberlakukan micro-lockdown. Tes PCR dilakukan setelah ditemukan 51 warga positif COVID-19. Warga terpapar corona usai melakukan halal bihalal saat Lebaran kemarin. Total ada 18 rumah yang tengah menjalani isolasi mandiri. Awalnya setelah sholat Id, kemudian saling mengunjungi satu sama lain. Ya. Kemudian satu keluarga dinyatakan terpapar, akhirnya kemudian ya, karena ini terjadi interaksi pada saat pelaksanaan Lebaran kemarin, maka terjadilah penyebaran yang sampai saat ini akhirnya ada 51 orang, ya, terdiri 18 rumah di satu RT. Kasus positif COVID-19 di perumahan Gria Melati Bubulak, Kota Bogor mencapai 30 orang. Dari jumlah 55 orang yang dilakukan swab tes, 32 diantaranya sudah keluar hasilnya dan dinyatakan 5 orang positif COVID-19. Sementara 13 orang lainnya masih menunggu hasil. Warga yang terpapar tanpa gejala melakukan isolasi mandiri, sedangkan yang bergejala langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Pemkot bersama jajaran kepolisian Resor Kota Bogor melakukan antisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan seputar perumahan menggunakan water cannon. Kita ke informasi lain, 279 juta data pribadi warga dijual secara online. Diduga kebocoran berasal dari data BPJS Kesehatan. Bahaya mengintai karena data yang bocor dapat digunakan untuk perbuatan kriminal, diantaranya pembobolan rekening bank. Kalau data BPJS itu bocor, pasti ada oknum yang menyalahgunakan data tersebut. Dan saya juga heran kenapa BPJS itu bisa sampai bocor. Menyangkut data pribadi masyarakat ya. Nah, kalau bisa disalahgunakan gitu ya sangat bahaya. Kebocoran data penduduk Indonesia kembali terjadi selama 2 bulan terakhir. Hal ini jelas meresahkan warga yang khawatir privasinya diganggu bahkan disalahgunakan. Kebocoran data jelas bukan hal sepele, apalagi jika data digunakan oleh oknum untuk berbuat kriminal, diantaranya pembuatan KTP palsu, pembobolan rekening bank, hingga rekayasa sosial.
Sementara itu, Kominfo juga telah rilis bahwa kebocoran data diduga dilakukan oleh oknum pemegang situs yang mengambil data pribadi warga Indonesia berasal dari data pengguna BPJS Kesehatan. Jadi yang ditemukan sebetulnya bukan 1 juta data, tetapi 100.002 data pribadi penduduk Indonesia. 100.002 data pribadi ini ya diduga kuat berasal dari data BPJS Kesehatan. Terkait kebocoran data tersebut, DPR telah memerintahkan penegak hukum untuk segera mengusut dan menangkap oknum pencurian data tersebut. Kebocoran itu ada, sangat disayangkan karena kerahasiaan yang penting itu kok bisa jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Nah, oleh karena itu saya minta segera aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan preventif secepatnya agar hal tersebut tidak merugikan masyarakat banyak. Sementara itu, pihak BPJS mengklaim konsisten memastikan keamanan data peserta BPJS Kesehatan dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait kebocoran data tersebut. Banyak pihak menyesalkan kasus pencurian data yang bocor. Kasus pembobolan data penting seharusnya tak boleh terjadi. Pihak-pihak terkait wajib memperkuat sistem siber agar kejadian ini tidak terulang. Tindakan tegas juga harus diberikan terhadap oknum pencurian data tersebut. Selain itu, tindakan preventif juga harus segera diberi perlindungan terhadap data yang sudah tersebar. Ada banyak pertanyaan, kenapa bisa bocor dan apa bahayanya, lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab kepada kebocoran data ini. Saya akan berbincang dengan analis keamanan cyber Alphonse Tanuwijaya dan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS Pak Sukamta. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Alphonse dulu. Pak Alphonse, ternyata data yang bocor bukan 279, bukan 1 juta, tapi 100.002 data. Meskipun hanya 100.000, tapi bocor terjadi. Kira-kira letak kebocorannya ini seperti apa? Kalau mengenai data, saya sempat mendapatkan total 999.999, kira-kira 1 juta kurang 1 data. Itu adalah sampel gratis yang diberikan oleh penjualnya. Lalu kalau ingin membayar seharga sekitar 0,15 Bitcoin, sekitar 80 juta, akan diberikan 270 juta sekian untuk datanya. Jadi dan data itu kami cek memang cukup terkait ya, karena ada nomor BPJS-nya. Oke, data sebuah institusi penting seperti ini bisa dibobol. Bagaimana kemudian keamanannya bisa ditembus oleh seorang hacker seperti ini? Ini yang perlu kita elaborasi. Kita tidak boleh mengambil kesimpulan sebelum ada satu penyelidikan yang menyeluruh, dan menurut informasi yang saya dapatkan, BPJS sudah mengantongi ISO 27001. Artinya semua sisdur dan semua proses datanya sudah tercatat dengan sangat baik. Harusnya kalau memang ISO 27001 itu dijalankan dengan baik dan benar, itu cepat sekali akan ketahuan sumbernya dari mana, sumber kebocorannya. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, data ini penting bagi warga dan harusnya dilindungi oleh mereka yang menerima data tersebut. Apa kira-kira langkah yang bisa diambil oleh DPR untuk mengatasi kasus ini? Ya, ini satu kebocoran yang kesekian kali ya Mas ya. Swasta sudah terjadi, data-data publik yang dikelola oleh kementerian lembaga juga sudah sekian kali. Tapi kali ini jumlahnya masif. Saya baru dengar kalau tadi itu dikatakan hanya 100.000. 100.000 pun sudah sangat banyak ya, itu. Betul. Tetapi sampel yang dijual tadi Pak Alphonse dapat sampelnya, kami juga dapat sampelnya. 241 megabyte, hampir 1 juta data. Di situ ada nomor NPWP, nomor BPJS, bahkan ada yang pakai foto orangnya, alamatnya. Jadi ini data pribadi yang sangat personal dan memang sudah seharusnya itu dilindungi oleh pengelola data. Oke. Nah, tentu ini satu
satu tragedi bagi kita ya, karena persoalan kebocoran data ini nggak bisa disepelekan, karena konsekuensinya kan kita tidak tahu nih apakah akan dipakai untuk kriminal atau akan dipakai untuk kepentingan apa ya. Kalau kita melihat bagaimana misalnya para perampok nasabah bank itu atau pelanggan online ya menggunakan data-data nasabah itu bisa ngambil uang mulai dari 100.000 sampai sekian miliar per orang ya. Itu sudah sangat canggih mereka menggunakan cara-cara itu. Nah, kita tidak ingin hal yang seperti itu terjadi. Nah, oleh karena itu, saya sebagai anggota Komisi 1 yang bermitra dengan Kominfo, saya ingin agar nanti kita memanggil Menteri Kominfo untuk mengambil langkah-langkah yang serius dan sistematis, ya, melakukan investigasi supaya segera ketahuan apa masalahnya, apakah sistemnya yang buruk, atau SDM-nya yang tidak memadai, atau memang hack-nya yang terlalu canggih. Ya, saya kira ini harus diinvestigasi supaya tidak terulang kembali. Karena ini terdengar klise ya. Setiap kalau kali kata bocor Pak, kita pengen terulang, tapi selalu terulang kembali. Kalau kata Pak Sukamta tadi sudah berkali-kali, saat ini DPR sedang menggodok undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau tanpa undang-undang itu, apa yang bisa dikenakan kepada penanggung jawab data yang kemudian terjadi kebocoran ini? Ya, sebetulnya sudah ada peraturan pemerintah yang cukup banyak soal pengendalian ini, tapi memang belum utuh ya, maka undang-undang PDP itu. Nah, sementara undang-undangnya belum ada, ya pakai aturan yang ada, saya kira sudah bisa mengambil tindakan-tindakan. Nah, yang tidak kalah penting ya, itu setelah soal investigasi ini adalah yang mungkin yang paling cepat harus dilakukan itu mitigasinya. Ya. Jadi kalau bencana alam terhadap mitigasi bencana, ini kebocoran data. Mitigasi terhadap kebocoran data ya Pak ya. Oke, baik. Pak Alphonse, ya, kira-kira misalnya 100.000 orang, itu yang 10% itu kena tipu misalnya. Iya. Dengan tuh kena itu sudah 10.000 tuh. Bahaya sekali. Nah, baik. Kalau 1 juta orang per penipuan itu sudah miliar bisa triliun. Betul kan, sekali. Oke. Nilainya. Baik. Pak Alphonse, kira-kira kalau data yang dimiliki oleh orang ini bahaya yang mengintai apa kira-kira? Terutama di sini yang bocor kalau kami amati data kependudukan, walaupun berkaitan dengan nomor dari nomor BPJS. Jadi data kependudukan dan datanya valid yang cukup mengagetkan. Nah, ini bersumber nanti semua kejahatannya pada pemalsuan KTP. Jadi KTP aspal. Jadi KTP-nya datanya asli tapi KTP-nya palsu. Nah, bisa digunakan untuk apa? Pertama, bisa digunakan untuk pinjaman online. Kemarin sempat kejadian di salah satu pinjol bahwa dia tidak minjam kok tahu-tahu dia ngutang gitu. Itu salah pertama. Yang kedua, seperti yang dialami Ilham Bintang dengan KTP, dengan data Ilham Bintang, pemalsu KTP bisa mengganti kartu SIM sehingga mengakibatkan kerugian ratusan juta pada Ilham Bintang. Yang ketiga, Oke, ada gangguan komunikasi dengan Pak Alphonse. Saya beralih ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, kalau melihat begitu bahayanya dampak daripada kebocoran data ini, apakah tindakan yang bisa diambil kepada BPJS Kesehatan sebagai sumber kebocoran ini? Ya, ini kan persoalan yang sangat serius, makanya perlu diinvestigasi nih. Apakah misalnya ada sekedar, tanda kutip ya, ada sistemnya lemah, atau ada kelalaian, atau ada kesengajaan. Sebab ini dampaknya tadi sudah disampaikan, misalnya pemalsuan KTP. Pemalsuan KTP untuk sekedar penipuan, tanda kutip juga, sekedar penipuan, risikonya misalnya kehilangan uang. Tapi kalau untuk politik, kan itu bahaya juga ini. Nanti ada duplikasi data pemilih,
kemudian ada penduduk palsu masuk ke Indonesia berbondong-bondong punya KTP palsu gitu. Aspal ya, dia asli tapi palsu. Jadi sangat luar biasa ini peluang terjadi masalahnya gitu. Belum lagi kalau sifatnya soal keamanan pribadi, karena di situ ada tempat tanggal lahir, ada alamat. Nah, kalau ada orang punya niat buruk terhadap seseorang, ya kan terus datanya sudah tersedia semua. Jadi saya kira ini perlu disikapi dengan sangat-sangat serius ya. Bukan mau dramatisir, tapi semua peluang itu kan ada itu. Jika ini sangat serius, apa kendala Pak Kamta dan kawan-kawan di DPR sehingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu belum juga tuntas? Jadi ini kan kita berharap masa sidang ini bisa selesai. Masa sidang ini kira-kira ya Juni atau Juli, paling lambat itu pertengahan Juli itu bisa selesai. So far memang salah satu kendala utama itu tarik ulur lembaga yang akan melakukan pengawasan pengendalian pusat data ya. Jadi ini lembaga ini kan kalau pemerintah pengennya di bawah Kominfo, tapi DPR pengen menjadi independen. Sebetulnya kekhawatiran kami ini sudah terbukti dengan kasus BPJS ini. Betul. Yaitu dengan bocornya data BPJS yang dikelola oleh lembaga publik, lembaga pemerintah. Betul sekali, Jadi Pak. kan kira-kira akan ewuh pakewuh kalau orang Jawa bilang kan, lembaga pemerintah, Kominfo akan menindak BPJS. Jadi kan ya jeruk makan jeruk gitu. Maka DPR pengen ini lembaga yang independen. Baik. Jadi kalau ada siapapun, apakah swasta atau lembaga negara yang melakukan kelalaian yang sangat luar biasa, kelalaian luar biasa Pak Kamta, baik. Dilakukan penindakan secara baik. Saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, kalau misalnya sebuah lembaga seperti ini mengumpulkan data seluruh warga Indonesia, ternyata masih bisa dijebol. Seperti kata Pak Kamta tadi, hackersnya yang begitu pintar atau memang sistem kita yang tidak terlalu bagus? Kalau belajar dari pengalaman khusus untuk kasus ini, memang kebanyakan lembaga pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan data. Itu yang perlu ditingkatkan. Jadi memang saya setuju perlu ada satu koordinasi yang baik. Jadi jangan masing-masing departemen lalu mengelola datanya yang terpisah-pisah sehingga tidak ada fokus. Jadi kalau memang ada satu organisasi apapun yang berfokus dan mereka mengerti sekali tentang security dan mereka memiliki wewenang untuk menegur nih, kamu belum memenuhi ISO 27001 nih, ISO kamu ISO tapi abal-abal, atau ini data kamu nggak aman atau apa. Nah, kalau itu bisa ada satu organisasi yang solid dan memang diakui tidak terpecah-pecah, ini akan sangat membantu. Jika kata Pak Alphonse bahwa data di milik pemerintah itu gampang dibobol, sementara mereka mengumpulkan data kita semua, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah? Satu, kita makanya perlu diinvestigasi nih, apakah ini babnya dalam sistem itu bisa perangkat lunaknya, bisa perangkat lunaknya, bisa SDM brainware-nya, apakah insinyur keamanan data atau teknisi keamanan datanya ini tersertifikasi atau tidak, terstandari atau tidak. Ini kan semua harus dilacak semua nih. Weakness link-nya di mana? Kalau memang ada unsur-unsur kesengajaan dan kerugian negara yang besar atau kerugian masyarakat yang besar. Kalau kesengajaan bisa kriminal, Pak Kamta. Kan masuk ke ranah pidana ini. Bisa pidana ya? Bisa masuk ke arah pidana ini. Ya kan harga sekarang coba sekali beli aja 80 juta ya, 0, sekian Bitcoin itu. Nah, kalau orang beli 1 juta itu sudah miliar atau triliun nilainya gitu loh. Nah, kalau ini kesengajaan, berarti dia akan dapat keuntungan juga dari situ. DPR bisa membantu mengawasi investigasinya biar kemudian ini hasilnya jauh lebih baik? Nah, itu ide yang menarik itu. Kita buat panitia khusus atau panitia kerja, pansus, panja untuk pengawasan kebocoran data BPJS ini saya kira. Karena ini melibatkan Komisi 1, Komisi 3, Komisi 9 ya. Jadi ini mungkin bisa dibuat pansus. Baik.
Pak Alphonse Tanujaya dan Pak Sukamta, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. Tragedi penyiksaan anak di bawah umur diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Kami segera kembali.